Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini di pertengahan bulan Syawal. Kembali kita bisa belajar bersama, dan masyarakat Indonesia berkaitan dengan liburan Syawal terkenal paling panjang karena kita punya tradisi mudik, ketemu banyak keluarga, ketemu orang tua, ketemu mertua satu, mertua dua, dan seterusnya. Makanya mulai kembali kajian rutin jadinya tertunda. Ada salah satu teman yang bercerita begini, pengalaman beliau ketika beliau belajar di Yaman. Di Yaman itu hari libur ketika Idul Fitri hanya hari hanya. Begitu H+1 sudah kembali lagi kajian rutin. Itu tidak bisa dipraktekkan di Indonesia karena H+1 masih hari raya, Pak. Hari raya ormas yang lain atau hari raya kelompok sufi yang lain dan seterusnya. Baik, sehingga kita dalam mengawali aktivitas ketika di bulan Syawal itu relatif tertunda. Walhamdulillah di pagi hari ini bisa kita mulai kembali. Mungkin kajian di Bekasi juga belum banyak, dan kita berharap semoga kaum muslimin yang aktif kajian tetap terjaga semangatnya untuk istiqomah hadir dalam majelis ilmu. Agar lebih maksimal, maka kami minta kepada para jamaah sekalian yang masih ada di belakang, sekiranya di depannya masih ada ruang yang kosong, silahkan Anda merapat, memberikan kesempatan bagi jamaah yang lain yang baru hadir. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengumuman kajian resminya jam 8:30. Tapi kita mulai jam berapa? Jam 9:05. Tujuannya adalah kalaupun telat, insya Allah telatnya nggak terlalu kesiangan. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang ulama, Sufyan ibnu Uyainah. Beliau sezaman dengan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, tinggalnya di Mekah. Sufyan Ats-Tsauri itu di Syam, kalau Sufyan ibnu Uyainah di Mekah. Sufyan ibnu Uyainah pernah mengatakan begini, inna min tawqiris salah an tu'ta qabla al-iqamah. Bagian dari penghormatan seseorang terhadap ibadah salat adalah dia hadir sebelum iqamah. Bagian dari penghormatan seseorang terhadap ibadah salat adalah dia hadir sebelum iqamah. Kalimat ini sebenarnya bukan kalimat yang asing bagi kita, karena dalam budaya kita sudah melakukan seperti ini. Cuman untuk kegiatan ketika dihadiri oleh pejabat. Kalau ada acara, Pak, yang hadir misalnya gubernur atau bupati atau bahkan presiden, kira-kira presiden nunggu jamaah atau jamaah nunggu presiden? Yang mana, Pak? Gubernurnya nunggu jamaahnya, nunggu masyarakatnya hadirin, atau hadirin nunggu gubernurnya? Hadirin yang harus nunggu. Kenapa kita diajarkan budaya seperti itu? Sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang kita undang, pemimpin yang nanti akan menjadi keynote speaker, atau beliau akan memberikan sambutan, atau nanti yang meresmikan dan seterusnya. Sehingga undangan yang terpenting itu datang belakangan, sementara jamaahnya datang lebih awal. Karena itu bagian dari bentuk penghormatan terhadap orang yang kita undang. Maka jika Sufyan ibnu Uyainah membahas ini dalam masalah salat, tidak jauh jika kita tarik dalam majalah majelis ilmu. Sehingga bagian dari bentuk penghormatan kita terhadap majelis ilmu, anta tu qabla iqamatiha. Hendaklah kita datang sebelum majelis ilmu itu dimulai, sehingga jamaah yang hadir sebelum narasumber menyampaikan kajian itu bagian dari upaya kita dalam memberikan penghormatan terhadap majelis ilmu. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik, biasakan yang seperti ini. Maka kalau ada jam karet, jam 8:30 undangan atau flyer pengumuman, nanti bisa dipastiin itu pasti telat setengah jam. Itu kalau undangannya jam 10, berapa jam? Bisa jam 11 ya, atau setengah 11. Tayyib. Walhamdulillah, kajian kita bisa kita mulai lebih pagi, dan insya Allah semakin pagi semakin berkah, sebagaimana doanya Nabi SAW. Seperti yang disebutkan dalam hadis Sakhr Al-Ghamidi, Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Selanjutnya, jamaah yang kami hormati, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang mungkin
kita semuanya tidak pernah lepas darinya, atau setidaknya kita punya pengalaman di sana, yaitu fenomena hutang. Hutang atau utang? Utang. Yang lebih sesuai EYD itu utang. Jangan sampai sudah banyak utang salah ejaan lagi. Sehingga yang benar tanpa H. Fenomena utang. Ada sebuah buku yang pernah saya tulis tentang ini. Judulnya Ada Orang Utang. Mungkin sebagian di antara jamaah ada yang sudah memiliki buku itu. Dan salah satu di antara tujuan saya nulis buku Ada Orang Utang adalah ada kawan yang dia punya masalah besar ketika bertransaksi utang piutang dengan orang lain. Salah satu di antara yang membuat beliau sedih adalah setiap kali memberi utang kepada ikhwah yang lain, teman-temannya yang lain, pasti nanti terjadi permusuhan, sehingga utang bisa memutus silaturahmi. Maka saya membuat sebuah buku dengan harapan bisa menjadi panduan yang tepat, apalagi dalam masalah utang itu sangat sensitif dengan yang namanya sengketa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi kita tidak panjang. Mukaddimah yang saya sampaikan kurang lebih sampai jam 10. Nanti di sisa waktu bisa kita manfaatkan untuk diskusi. Pertama yang akan kita bahas adalah keseimbangan yang diajarkan oleh Islam berkaitan interaksi utang piutang. Utang piutang itu terjadi interaksi secara umum dari orang kaya ke orang yang membutuhkan, dari orang yang berkecukupan meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Karena ada interaksi semacam ini, berarti dia melibatkan dua pihak yang karakternya berbeda. Yang satu sebagai pendonor, yang satu sebagai penerima bantuan. Nah, dalam agama kita, aturan ketika di situ berisi dua pihak yang berbeda karakternya, maka aturan yang diberikan itu berbeda. Sebagai contoh begini, terjadi interaksi antara rakyat dengan pemerintah. Apakah aturan yang berlaku pada rakyat sama dengan aturan yang berlaku pada pemerintah? Jawabannya beda. Masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab yang berbeda. Masing-masing punya aturan yang berbeda. Terjadi interaksi antara suami dan istri. Apakah aturan yang diberikan oleh Allah kepada suami sama dengan istrinya? Beda. Ada aturan untuk suami, ada aturan untuk istri. Ada interaksi antara orang tua dengan anak. Maka aturan yang diberikan kepada orang tua berbeda dengan aturan yang diberikan kepada anak, dan demikian seterusnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, aturan ini ketika diterapkan dengan maksimal, maka interaksi ini akan bisa berjalan dengan ideal. Sehingga ketika Anda berkeluarga, maka seorang suami punya tugas, kamu pelajari aturan menjadi suami dan laksanakan tanggung jawabmu sebagai suami. Istri juga mempelajari bagaimana aturan sebagai istri dan laksanakan tanggung jawab dia sebagai istri. Kalau masing-masing bekerja sesuai dengan garis yang telah diberikan oleh syariat, nggak bakalan Pak dalam keluarga saling nuntut, itu nggak bakalan. Sehingga nggak ada ceritanya begini, sini Mas, ini loh aturan kamu sebagai suami, 1, 2, 3, 100 ya. Kamu pelajari ya, nanti kalau ada yang gagal saya tuntut kamu di akhirat. Belum sudah main nuntut di akhirat. Suaminya juga bilang gitu ke istrinya. Kalau seperti ini yang terjadi, sehingga suami belajar apa saja tanggung jawab istri, istri belajar apa saja tanggung jawab suami, yang terjadi apa Pak? Saling nuntut. Yang terjadi saling nuntut. Suami nuntut istrinya karena dikoreksi, ini kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini. Istri nuntut suaminya karena dikoreksi, tanggung jawab abang kurang ini, kurang ini, kurang ini. Akhirnya dalam satu keluarga itu saling nuntut. Coba kalau dibalik, suami belajar bagaimana tanggung jawab menjadi suami, istri belajar bagaimana tanggung jawab jadi istri, dan masing-masing melaksanakan sesuai dengan garis yang telah ditetapkan syariat, nggak bakalan Pak ada saling nuntut. Kehidupan kita dalam bernegara itu secara umum belum ideal, sehingga kita lihat interaksi antara rakyat dengan pemerintah yang terjadi gimana? Saling nuntut. Karena kebanyakan rakyat itu mereka mempelajari apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika itu saja yang jadi fokus, maka rakyat nuntut pemerintah, pemerintah mempelajari tanggung jawab rakyatnya, pemerintah nuntut rakyat. Akhirnya apa? Saling nuntut. Dan kita bisa lihat ya, di negara kita kan banyak pelatihan kepemimpinan. Dah ada Pak, pelatihan kerakyatan itu. Perlu nggak Pak dibuat seperti itu Pak?
Jadi rakyat yang baik itu perlu belajar nggak? Perlu belajar nggak? Mungkin masih banyak orang yang gagal jadi rakyat yang baik. Khawarij itu contoh kelompok yang mengajarkan kegagalan untuk menjadi rakyat yang baik. Makanya dia menjadi kelompok sempalan, kelompok yang menyimpang, yang dianggap Nabi SAW sebagai faraqal jamaah. Dia memisahkan diri dari jamaah karena dia gagal untuk menjadi rakyat yang baik. Dan Masya Allah, buku-bukunya para ulama dalam masalah ini lebih banyak menekankan bagaimana caranya masyarakat muslim itu menjadi rakyat yang baik. Salah satunya misalnya buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala. Beliau menulis buku judulnya Muamalatul Hukam. Muamalatul Hukam, muamalah dengan pemerintah, kalau judul bahasa Indonesia, itu membahas tentang bagaimana cara yang ideal ketika berinteraksi dengan pemimpin. Dan itu mengajarkan untuk menjadi rakyat yang baik. Makanya sesekali waktu mungkin perlu ada daurah atau kajian dengan mengangkat tema menjadi rakyat yang baik di tengah samudra pemilu. Misalnya ya. Untuk judul kan serahkan aja ke panitia ya. Baik. Sebab dalam masalah ini ketika aturannya berbeda, maka masing-masing diminta pelajari tanggung jawab kamu dan laksanakan sesuai dengan posisimu. Bukan nyebrang ke sebelah. Kalau nyebrang ke sebelah, yang terjadi jadinya saling menuntut. Hal yang sama juga masalah utang piutang. Suasana seperti ini terjadi. Sehingga dalam masalah fikih utang piutang, Islam mengajarkan prinsip yang berbeda. Ada aturan yang berlaku bagi orang yang mampu dan ada aturan yang berlaku bagi orang yang tidak mampu. Masing-masing diminta untuk mempelajari sesuai dengan posisinya agar tidak saling menuntut. Maka jangan sampai begini Pak, Anda di posisi sebagai orang yang berutang, membawa harta orang lain. Ketika ditagih, keluarlah dalil memperpanjang dan menunda pelunasan utang, itu nanti menambah pahala kamu. Memutihkan utang, itu nanti dijanjikan oleh Allah seperti ini. Dalil ini bukan untuk Anda. Yang disuruh untuk mempelajari dalil ini siapa? Yang memberi hutang. Tapi ini dijadikan sebagai jurus oleh orang yang berutang agar bisa menunda pembayaran hutang. Bila perlu nggak usah bayar. Ini salah ya. Ini keliru dalam penempatan. Sehingga di bagian awal bukunya seperti ini. Ada orang utang, mungkin ada sebagian di antara jamaah yang sudah memilikinya. Di bagian awal dari buku ini saya cantumkan tentang keseimbangan yang diajarkan oleh syariat antara si kaya dan si miskin. Sekarang langsung kita baca, menuju ke halaman yang pertama. Keseimbangan antara si kaya dan si miskin dalam transaksi utang. Pertama yang akan kita bacakan adalah motivasi yang diberikan oleh syariat bagi orang yang berkecukupan, bagi orang yang mampu. Yang pertama, Islam memberikan motivasi bahwa orang yang menyediakan utang bagi orang lain itu bernilai pahala sedekah. Memberi utang kepada orang lain itu bernilai pahala sedekah. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marratan. Setiap muslim yang memberikan utang kepada muslim yang lain 2 kali, maka nilainya sama dengan sedekah sekali. Berarti pahala memberikan utang itu sama dengan setengah sedekah. Sehingga kalau Anda memberikan utang 500.000, terus Anda ngasih utang lagi 500.000, uangnya dikembalikan, terus ngasih utang lagi 500.000 kepada orang yang sama, nilainya sama dengan pahala sedekah 500.000, meskipun uang itu balik kepada Anda. Sehingga ada kondisi orang itu beramal, modalnya hanya modal perasaan. Utang itu kan ada kekhawatiran ya, jangan-jangan nggak dikembaliin, uangnya turun karena nilai inflasi yang terus bertambah, atau karena faktor yang lain dia butuh tapi dia nggak bisa menggunakan. Suasana perasaan seperti itu tidak ada yang sia-sia. Ketika orang membantu orang lain dengan transaksi utang sebanyak 2 kali, maka terhitung dalam syariat kita dia sama dengan sedekah
sekali. Masya Allah. Meskipun bisa jadi total harta yang dia keluarkan itu balik lagi kepada dirinya. Baik, ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, bahwa orang yang memberi utang kepada orang lain akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama utang itu belum dilunasi. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah Ta'ala akan meringankan kesusahannya kelak di hari kiamat. Siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin ketika di dunia, Allah akan ringankan kesulitannya ketika di hari kiamat. Masya Allah. Masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Kalau Anda berada dalam posisi punya potensi banyak bisa membantu orang, misalnya di bagian perizinan atau ASN yang bisa bantu banyak orang, manfaatkan potensi itu untuk bisa mendapatkan kesempatan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sehingga Anda ringankan kesulitan seorang muslim, Anda ringankan kesulitan kaum muslimin. Salah satu di antara janjinya adalah kita akan ditolong oleh Allah dengan diringankan kesulitan kita di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan itu ada dua makna. Yang pertama, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, kita memudahkan orang lain yang punya masalah dengan kita. Memudahkan orang yang punya kesulitan ada dua makna. Pertama apa tadi? Membantu orang lain yang punya kesulitan. Yang kedua, memudahkan orang lain ketika punya masalah dengan kita. Misalnya ada orang punya masalah dengan kita berkaitan dengan utang misalnya. Udah nggak apa-apa Pak, Bapak bayar semampunya seadanya saja, saya tunggu pokoknya. Insya Allah nggak masalah. Ketika Anda menyampaikan seperti itu, karena dia mengalami kesulitan, ini masuk di antara bentuk memudahkan orang itu dalam urusan dunia ketika dia mengalami kesulitan. Wa man satara ala muslimin satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan gak semua orang sanggup melakukan seperti ini. Bahkan sampai para ulama mengajarkan seperti ini Pak. Kalau Bapak memergoki teman Bapak sedang berbuat pelanggaran syar'i, tapi dia malu ketika ketahuan, misalnya pas main di mall atau main di pasar ketemu teman ngaji, loh ini kan biasanya satu majelis dengan saya, kok megang rokok? Dia megang rokok. Kalau kemudian dia ini termasuk orang yang hanif, bukan tipe orang yang bertahan dalam kemaksiatan, mungkin akan lebih baik Anda berusaha untuk mengalihkan pandangan biar tidak melihat dia sedang megang rokok, sehingga mungkin akan menghilangkan suasana batin yang gak nyaman. Kalau dia ketahuan, loh saya megang rokok, ketahuan orang ini, padahal dia biasanya satu panitia kajian, nanti kalau ketemu sudah gak nyaman suasananya, dalam rangka menjaga suasana batin. Karena itu bagian dari menutupi aib adalah terkadang dalam posisi tertentu, jika kemaksiatan atau pelanggaran syar'i itu tidak sampai pada tingkatan dibela oleh pelakunya, maka kita tidak melakukan amar ma'ruf dulu. Karena mungkin dia sendiri juga sudah nggak nyaman dengan itu, tapi karena dia merasa masih berat untuk meninggalkannya, sehingga dia nggak bisa kemudian serta-merta meninggalkan 100%. Sudah berusaha untuk meninggalkan rokok, tapi kadang kecolongan 1-2 kali. Maka dalam situasi itu bisa jadi kita untuk sementara tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar dalam situasi itu.
Ya meskipun secara umum kalau melihat ada orang yang sedang berbuat kemungkaran, kita ingatkan. Kemudian di bagian akhir hadis Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama sang hamba menolong saudaranya. Bagian inilah yang bisa Anda kasih garis bawah. Allah menolong hambanya selama sang hamba menolong saudaranya. Anda ketika menolong orang lain dalam bentuk bantuan fisik, misalnya tetangga lagi butuh kerja bakti, terus Anda bantu ikut kerja bakti, nolong fisik itu kira-kira betah berapa lama, Pak? Ikut kerja bakti itu kira-kira betah berapa lama? 1 jam, setengah jam kerja, setengah jam makan snack ya. Istirahatnya lebih lama daripada kerjanya. Sehingga dalam situasi itu kita hanya bisa menolong paling maksimal setengah jam atau 1 jam, itu sudah cukup lama. Terus kita istirahat. Bagaimana dengan menolong dalam bentuk uang? Saat Anda menolong dalam bentuk uang, yaitu dengan memberikan pinjaman, dengan memberikan bantuan kepada orang dalam bentuk dana, mungkin waktunya bisa bulanan, bahkan tahunan, bahkan dengan rentang yang lebih panjang. Maka menolong seperti ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang tadi kami kasih judul, bahwa di antara keutamaan beri utang adalah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia membantu orang lain. Yang ketiga sekarang, Allah merahmati orang yang gampangan ketika menagih utang. Allah merahmati orang yang gampangan ketika nagih utang. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza iqtada wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menagih haknya. Gampangan ketika menagih hak artinya adalah dia tidak terlalu memaksa pada saat dia menagih haknya, baik hak utang maupun hak yang lain. Dan seperti ini termasuk di antara karakter orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu di antara cara untuk mengundang rahmat Allah, jadilah hamba Allah yang gampangan. Di antaranya adalah gampangan dalam menagih utang. Sehingga hari ini ditagih, dijanjikan besok ya, besok ditagih lagi, dijanjikan besok lagi. Dan dia selalu bersabar ketika ditagih. Dia selalu bersabar ketika menagih, nggak dikasih, besok lagi ditagih lagi. Dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini, insya Allah orang seperti ini termasuk di antara orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, fihil haddu 'ala as-samahati fil muamalah wa isti'malu ma'alil akhlaq wa tarkul masyaha wal haddu 'ala tarki at-tadyiq 'ala an-nas. Dalam hadis ini terdapat motivasi untuk bersikap toleran ketika bermuamalah. Ada motivasi untuk bersikap toleran ketika bermuamalah dan menjaga keluhuran akhlak, serta motivasi untuk tidak sering berantem. Jangan sering berantem ketika bermuamalah. Karena Nabi SAW menyebutkan di antara orang yang dirahmati oleh Allah adalah masyarakat yang manusia yang gampangan ketika dia bermuamalah. Baik. Selanjutnya yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, Allah mengampuni dosa hambanya yang mau memutihkan utang orang lain. Allah mengampuni dosa hambanya yang mau memutihkan utang orang lain. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud ini orang Madinah. Kalau Ibnu Mas'ud orang Mekah, Muhajirin. Dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dinyatakan,
bahwa Nabi SAW pernah menceritakan orang di masa silam. Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un. Ada orang di masa silam yang dihisab oleh Allah Ta'ala. Falam yujad lahu minal khairi syai'un, ternyata dia nggak punya amal baik sama sekali. Illa, kecuali satu amal. Kana rajulan musiran wa kana yukhalitun nas. Hanya saja orang ini adalah orang yang kaya, musiran, orang yang hartanya berkecukupan, dan dia tinggal bersama masyarakat. Fakana yaqulu li gilmanihi, lalu dia berpesan kepada para pembantunya, tajawazu anil mu'sir, kalau ada orang yang berutang dan dia kesulitan, putihkan utangnya. Faqala Allah azza wa jalla li malaikatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu, kita lebih layak untuk memaafkan orang ini, karena itu maafkanlah dia. Sehingga dalam posisi ketika dia dihisab, tidak punya amal yang berat, namun dia punya kebiasaan suka memutihkan utang, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Dan Masya Allah, dalam Islam Allah membagi amal kepada para hamba sebagaimana Allah bagi rizki. Ada sebagian orang yang dia rajin sholat, ada yang rajin puasa, ada yang rajin ngaji, ada yang rajin sedekah. Masing-masing punya kebiasaan amal yang berbeda-beda. Dan Rasulullah SAW meminta kepada kita, silahkan dari sekian banyak pilihan amal itu, Anda ambil posisi amal yang sangat memungkinkan untuk dirutinkan. Rasulullah SAW bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Silahkan kalian ambil amal yang mampu untuk kalian rutinkan, karena Allah nggak pernah bosan untuk ngasih pahala sampai kalian bosan untuk beramal. Dan pilihan amal dalam Islam itu banyak. Karena itulah Imam Malik rahimahullah, pada waktu beliau mendapatkan surat dari teman beliau waktu belajar, namanya Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari ini orang yang rajin beribadah, rajin puasa, rajin beribadah, suka menyendiri dan tidak kumpul dengan masyarakat. Berbeda dengan Imam Malik, beliau ngajar di Masjid Nabawi, sering ketemu orang dan seterusnya. Lalu Abdullah Al-Umari ini mengajak kepada Imam Malik, coba kamu sesekali tinggalkan jamaahmu dan menyendiri untuk belajar, beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak. Akhirnya Imam Malik membalas suratnya Abdullah Al-Umari tadi dengan mengatakan, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki. Ada orang yang unggul dalam masalah salat, tapi dia tidak unggul dalam masalah puasa. Ada yang unggul dalam masalah sedekah, tapi dia tidak unggul di amal yang lain. Dan masing-masing punya peluang untuk mendapatkan surga sesuai dengan keunggulan amalnya. Sehingga dalam Islam kita itu diajarkan, kamu dalam memilih amal itu pilihlah amal sesuai passion. Nah, passion kita kan berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi masing-masing jamaah. Baik, di antara contohnya dalam hadis ini, orang ini tidak termasuk orang yang rajin ibadah. Bahkan ketika dihisab, kata Nabi SAW, falam yujad lahu minal khairi syai'un, tidak dijumpai adanya amal baik yang unggul pada dirinya. Hanya saja dia punya kebiasaan suka memutihkan utang orang yang tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Baik. Selanjutnya, yang kelima, adab yang kelima. Adab yang kelima adalah berisi anjuran, kalau nagih jangan ngotot. Kalau nagih utang jangan ngotot. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin au ghairi wafin. Siapa yang menagih haknya, siapa yang mau mengambil haknya, falyatlubhu fi afafin, maka hendaknya dia ambil haknya dengan cara terhormat.
Jangan ngajak berantem, jangan ngotot, jangan sampai ngelempari kaca, ya. Apalagi bakar motornya, jangan ya. Ketika nagih, tagihlah dengan cara yang terhormat, fi afaf. Tagihlah dengan cara yang terhormat. Wafin au ghairu wafin, baik nanti orangnya mau ngasih, mau bayar maupun tidak bayar. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada berapa Pak? 5. 5 ini aturan yang berlaku untuk siapa? Untuk siapa? Orang yang memberi utang, posisi orang yang kaya. Maka jangan dibalik. Yang punya utang pakai senjata ini untuk nyerang yang memberi utang. Ini salah tempat ya. Baik, untuk itu yang kedua kita akan membaca motivasi bagi orang yang berutang. Bagian yang kedua berkaitan dengan motivasi untuk orang yang berutang. Yang pertama, peringatan bahwa jiwa seorang mukmin baik ketika hidup maupun sudah mati tidak akan pernah merasakan ketenangan sampai utangnya dilunasi. Saya ulang, yang pertama, jiwa seorang mukmin baik hidup maupun mati tidak akan merasakan ketenangan sampai utangnya dilunasi. Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin selalu tergantung karena utangnya. Jiwa seorang mukmin selalu tergantung karena utangnya. Hatta yuqda anhu, sampai utang itu dilunasi. Kata As-San'ani ketika beliau menjelaskan hadis ini di Subulus Salam, beliau mengatakan, wa hadzal haditsu min ad-dalail ala annahu la yazalul mayyitu mashghulan bidainihi ba'da mautihi. Hadis ini merupakan dalil bahwa mayit tidak akan pernah tenang, mayit tidak akan pernah tenang sampai dia bebas dari utang. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya mayit tidak akan pernah tenang dengan utangnya ba'da mautihi, ketika dia sudah mati. Fa fihi hathun ala takhallusi minhu qabla al-maut, sehingga di sini terdapat motivasi untuk menyelesaikan utang sebelum mati. Baik, lalu beliau kasih perumpamaan kayak gini. Wa idza kana hadza fi ad-dainil ma'khudh bi ridha sahibihi, fa kaifa bima akhadha ghasban wa nahban wa salban. Apabila jiwa seorang mukmin tidak bisa jadi tenang ketika dia sudah mati karena mikir utangnya, padahal utang itu diambil dengan cara saling ridho atau tidak? Saling ridho. Bagaimana dengan harta yang dibawa oleh seorang mukmin dari hasil ngapusi, menipu, korupsi, merampas, apalagi mencuri milik negara, milik orang lain dan seterusnya. Ini akan lebih tidak menenangkan dibandingkan sebatas belum menyelesaikan utang, karena utang itu diambil dengan cara apa? Legal, saling ridho. Utang itu diambil dengan cara legal, saling ridho. Tapi kalau kemudian hasil menipu, hasil merampas, hasil ngerampok, diambil dengan cara tidak legal, sehingga yang seperti ini tanggung jawabnya jauh lebih besar. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini masyarakat ketika mereka punya utang, lalu sampai kemudian dibawa oleh pemiliknya, dibawa mati. Dulu di zaman Nabi SAW orang seperti ini tidak disolati. Dan hadis ma'ruf yang sering kita dengar ya, ada seorang mayit dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau diminta, ya Rasulullah, tolong solati jenazah ini. Tapi Nabi SAW tidak bersedia untuk menyolatinya. Beliau mengatakan, sallu ala sahibikum, silakan kalian saja yang nyolati jenazah ini. Silakan kalian saja yang nyolati jenazah ini. Fataghayyara wajhun nas, semua orang langsung berubah wajahnya. Kenapa Rasulullah SAW tidak mau menyolati jenazah ini? Kemudian beliau ketika ditanya, dan beliau mengatakan karena orang ini punya utang. Sehingga saat beliau didatangkan jenazah kepadanya, yang ditanya bukan ini manhajnya apa, ngajinya di mana. Beliau tidak tanya itu, tapi yang beliau tanya adalah hal alaihi dain, apakah orang ini punya utang atau tidak.
Kemudian disampaikan, "Na'am ya Rasulullah, dinaron." Orang ini punya utang 2 dinar. 1 dinar berapa, Mas? 4 juta. Berarti kalau utang 2 dinar, utangnya berapa, Pak? 8 juta. Bandingkan dengan KPR yang belum lunas. KPR belum lunas berapa juta? 100 juta. Tambah bunganya berapa? Orang ini kalau mati dalam posisi KPR belum lunas, andai kan dia mati di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW nggak mau nyolati. Leasingnya udah lunas belum? Belum. KPR-nya masih banyak. Kalian aja yang nyolati. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat. Kenapa Rasulullah SAW tidak bersedia menyolati orang yang punya utang? Anda bisa tulis ini ya. Ulama beda pendapat mengapa Nabi SAW tidak mau nyolati jenazah yang punya utang. Ada 3 pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan karena doanya Nabi SAW itu syafaat. Artinya doa beliau adalah doa yang pasti mustajab. Sehingga beliau tidak ingin doa ini menjadi gagal mustajab disebabkan ada penghalangnya. Disebabkan karena ada penghalang. Maka Rasulullah SAW tidak ingin doa beliau menjadi gagal, tidak mustajab karena ada penghalang, yaitu apa? Utang. Paham di sini? Nah, berarti dengan makna ini, berdasarkan pendapat ini, maka tidak mensolati jenazah karena dia punya utang hanya berlaku untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa Rasulullah SAW tidak bersedia mensolati jenazah yang punya utang karena sebagai bentuk hukuman sosial. Sebagai bentuk hukuman sosial. Dalam arti begini, ketika itu disampaikan dalam suasana ada banyak orang yang berkumpul untuk mensolati jenazah, tapi beliau tidak bersedia, maka banyak orang yang melihat. Banyak orang yang melihat, sehingga mereka akan mendapatkan catatan. Kalau sampai kalian mati dan kondisimu seperti mayat ini, kondisimu seperti jenazah ini, awas, hati-hati, nanti Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah. Dan itu akan membuat orang jadi waspada. Jangan sampai saya mati seperti nasibnya jenazah ini, sehingga tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Sehingga berdasarkan penjelasan pendapat yang kedua, maka para ulama menyimpulkan dari sini bagian dari sunnah adalah dianjurkan bagi para tokoh masyarakat, ulamanya maupun pemimpin negara atau pemimpin daerah, dianjurkan untuk tidak mensolati jenazah yang mati punya utang, sebagaimana Nabi SAW tidak mensolati jenazah yang mati punya utang, sebagai hukuman apa? Sosial. Sehingga ada orang ketika mati kemudian dipersilakan, monggo silakan Pak Ustadz, Pak RW, Pak Lurah, atau siapa yang dianggap sebagai orang yang menjadi tokoh masyarakat. Mereka semuanya nggak mau ikut nyolati. Mohon maaf Pak, karena orang ini mati KPR-nya belum lunas, leasingnya masih banyak, kami tidak boleh nyolati. Biarlah yang nyolati masyarakat awam yang kira-kira doanya tidak mustajab. Kira-kira gimana Pak? Yang sedih yang mana Pak? Keluarga mayit sedih. Mereka akan merasa prihatin, kasihan ini mayit. Orang-orang yang diharapkan doanya mustajab, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, orang-orang soleh di daerahnya, ternyata tidak mau mensolatinya karena dia dihukum dengan hukuman sosial. Maka saat dia mati tidak disolati oleh mereka. Itu sebagai bentuk hukuman sosial. Nah, kalau di negara kita hukuman sosial seperti ini ada nggak Pak? Nggak ada, belum diberlakukan. Tapi kita punya syarat ya. Kalau ada orang yang dia mungkin KTP-nya Muslim, tapi sepanjang track record hidupnya tercatat nggak pernah sholat, maka Muslim tidak boleh mensolatinya. Muslim yang tahu kalau orang ini nggak pernah sholat,
tidak boleh mensolatinya. Karena status orang yang tidak pernah sholat, statusnya adalah orang yang keluar dari Islam, sehingga dia tidak boleh disolati. Bukan hukuman sosial, tapi karena aturan yang boleh disolati hanyalah mukmin, maka orang yang meninggal dunia yang boleh disolati syaratnya harus orang yang pernah melaksanakan salat, bukan orang yang meninggalkan salat. Wallahu a'lam. Baik. Akhirnya Abu Qatadah yang waktu itu hadir pada saat pengantaran jenazah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dinarani alayya." Ya Rasulullah, tanggung jawab 2 dinar milik saya. Nanti akan saya lunasi. Begitu dia ngomong seperti itu, besoknya sudah ditagih oleh Nabi SAW. Gimana nasib 2 dinar? Sudah dilunasi belum? Kan baru kemarin orang yang meninggal. Besok lagi ditagih lagi. Akhirnya Abu Qatadah segera melunasinya, sehingga ketika sudah dilunasi ketemu Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, "Al-an baradat alaihi jildu." Sekaranglah wahai Abu Qatadah, kulitnya sudah bisa mendingin. Baik, berarti batasnya kapan? Sejak dilunasi atau sejak ditanggung? Sejak dilunasi. Ada orang yang berpikir kayak gini, Pak, nggak apa-apa punya utang banyak, anak saya kan sudah banyak yang dewasa, nanti kalaupun bapaknya mati, insya Allah sudah ada yang nanggung, yaitu anak-anaknya. Anda jangan terlalu percaya seperti itu. Belum tentu ketika bapaknya mati lalu anaknya pengen nanggung utang bapaknya, atau bahkan bayari utang bapaknya. Banyak kasus ketika bapaknya mati, anaknya justru rebutan warisan, utang bapaknya nggak digubris, sehingga orang yang nagih dia nggak punya peluang, karena seluruh ahli warisnya, seluruh anaknya mengingkari, dan itu menjadi beban besar bagi orang tuanya, bagi si mayit. Karena itulah dalam mazhab Malikiyah begini, dalam mazhab Malikiyah ada pembahasan tentang sejak kapan harta peninggalan mayit itu menjadi hak milik ahli waris. Saya ulang ya, sejak kapan harta yang ditinggalkan mayit menjadi milik ahli waris? Ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh mayit menjadi hak milik ahli waris sejak mayit meninggal, sejak pemiliknya meninggal. Begitu pemiliknya sudah mati, maka otomatis hartanya jadi milik ahli waris. Karena warisan itu tanpa akad, sifatnya ijbari. Ijbari itu artinya otomatis, sebab yang bagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan manusia. Dan ada pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang kedua, bahwa harta peninggalan mayit itu menjadi hak milik ahli waris sejak utangnya lunas. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, ini merupakan pendapat dalam mazhab Malikiyah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Bahwasanya warisan itu dibagi setelah ditunaikan wasiat dan setelah pelunasan utang. Makanya kalau utang belum lunas, peninggalan harta belum boleh dibagi waris sampai utang selesai. Sebab utang itu tanggung jawab siapa? Mayit. Maka harta ini dibekukan dulu sampai tanggung jawab pemiliknya selesai. Harta dibekukan dulu sampai tanggung jawab pemiliknya selesai. Ketika tanggung jawab pemilik belum selesai, maka harta itu masih menjadi milik mayit. Setelah tanggung jawabnya selesai, barulah menjadi hak milik para ahli waris. Dipahami ya? Sehingga bagian dari kaidah bahwa harta warisan tidak boleh dibagi sampai utang mayit lunas. Nah, kalau dia sama sekali tidak punya harta untuk melunasi, maka kondisinya ada 2. Jika tidak ada yang membantu melunasi, akan menjadi tanggung jawab dia sampai akhirat. Dan itulah yang membuat jiwa dia tidak akan pernah tenang. Tapi kalau ada yang membantu melunasi, barulah kulitnya bisa mendingin sejak utang itu lunas. Nabi SAW mengatakan, "Al-an baradat alaihi jildu." Mulai titik ini, mulai sekarang kulitnya baru bisa mendingin. Maka jangan main-main dalam urusan utang jamaah. Sebelum orang itu mendekati ajal, segera tutup utangnya, selesaikan utangnya. Dan miliki tekad yang kuat sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kita punya tanggung jawab terkait masalah utang,
dan mungkin mengingat usia sudah di atas 50, 60, mulai tidak produktif tapi utang belum lunas, berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya agar utang kita bisa segera dilunasi. Selanjutnya, yang keberapa? Kedua. Yang ketiga. Utang itu menakut-nakuti diri sendiri. Yang kedua. Nah, baik. Yang ketiga atau yang kedua? Ada khilaf. Baik, Anda boleh ngasih nomor terserah ya. Mau 2, mau 3. Nomor itu kan masalah urutan aja. Yang penting poinnya jangan sampai hilang ya. Nah. Ya. Yang pertama tadi, peringatan bagi orang yang berutang, jiwanya tidak akan pernah tenang. Yang kedua, belum. Tapi ada yang sudah ngitung yang kedua. Yang kedua, jenazahnya tidak disolati. Oh, masalah khilaf tadi ya. Baik. Khilafnya masih ada satu lagi. Pendapat yang ketiga, kenapa Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah orang yang punya utang? Jamaah yang nggak ngantuk tahu alurnya ya. Kenapa Rasulullah SAW tidak mau mensolati jenazah yang punya utang? Karena kalau beliau mensolati, orangnya pasti masuk surga. Jika Nabi SAW mensolati, orangnya pasti masuk surga. Dan tidak boleh orang itu masuk surga sementara masih ada hak orang lain yang belum selesai. Sehingga beliau menolak untuk itu. Maka Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang belum memenuhi syarat untuk diberi syafaat. Ini pelajarannya. Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaat. Karena itu Abu Thalib matinya agamanya apa? Mati agamanya Abu Thalib apa? Bertahan dalam agama paganisme, tidak mau meninggalkan berhala, sehingga dia mati musyrik. Ditanya oleh Abbas, dan Abbas dengan Abu Thalib itu saudaranya, sama-sama paman Nabi SAW. Apakah posisimu bisa menguntungkan bagi pamanmu yang telah membelamu sepanjang kamu berdakwah? Karena pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW itu luar biasa ketika di Mekah. Bahkan sampai ketika Rasulullah SAW itu tidur, beliau itu dipindah oleh Abu Thalib ke tempat yang lain. Terus anaknya suruh gantiin, kamu tidur di sini, gantikan Nabi SAW. Kenapa dipindah? Khawatirnya jangan-jangan malam itu ada orang yang mengintai di mana Muhammad tidur, lalu nanti akan ditikam, dibunuh. Maka Masya Allah, Abu Thalib lebih sayang Nabi Muhammad SAW daripada anaknya. Sampai ketika Rasulullah SAW tidur, itu dipindah. Lalu anaknya suruh gantiin, kamu tidur di sini, gantiin keponakan beliau. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Na'am, aku bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar wa annahu fi dahdahi jahannam." Andai kan bukan karena aku, Abu Thalib itu berada di keraknya neraka, tapi dia berada di permukaannya neraka. Sehingga orang musyrik yang hukuman nerakanya paling ringan, Abu Thalib. Orang musyrik yang hukuman nerakanya paling ringan, Abu Thalib, atas syafaat dari Nabi SAW. Dan hanya itu, tapi tidak bisa mengeluarkan pamannya dari neraka, karena belum memenuhi syarat untuk bisa keluar dari neraka. Meskipun itu pamannya sendiri, kedekatannya luar biasa, bahkan membantu beliau ketika berdakwah di Mekah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho ketika ada orang masuk surga sementara dia membawa dosa syirik. Apa dalilnya? Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan kepadanya untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Allah enggak ridho orang musyrik masuk surga. Baik. Cukup insyaallah. Ada khilaf tadi, 3 khilaf, paham ya? Nah, sekarang kita beralih ke motivasi yang kedua.
Motivasi yang kedua agar kita berhati-hati dalam masalah utang, bahwa utang itu menakut-nakuti diri sendiri. Utang itu menakut-nakuti diri sendiri. Nabi SAW bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah berikan jaminan keamanan. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri sendiri ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Ad-dain." Itu adalah utang. Sehingga utang itu adalah bentuk menakut-nakuti diri sendiri. Baik. Sekarang coba kita ukur tingkatan beban yang ada pada diri manusia. Allah menyebutkan di surat Al-Ahzab. Allah menyebutkan di surat Al-Ahzab, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Ta'ala, aku pernah menawarkan kepada langit, bumi dan gunung, makhluk-makhluk besar yang jauh lebih besar dibandingkan manusia, untuk menjalankan tugas amanah ini. Tugas amanah ini apa? Menjalankan kewajiban syariat. Dan dijanjikan apabila langit, bumi dan gunung bisa menjalankan dengan baik, dapat pahala, dapat surga. Tapi kalau tidak bisa melaksanakan dengan baik, akan dapat hukuman. Fa'abaina ayyahmilnaha. Makhluk besar itu gak sanggup untuk menanggungnya. Wa hamalal insan, tapi sanggup untuk ditanggung oleh manusia. Masya Allah. Sehingga kemampuan kita dalam masalah menanggung beban syariat, di atasnya langit, bumi dan gunung. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, Anda bisa lihat, manusia diberi oleh Allah kewajiban beban syariat itu ketika dia di usia berapa, Pak? Di usia berapa? Baligh. Berapa baligh? Kurang lebih 15 tahun untuk laki-laki, mungkin yang perempuan di bawah itu 10 tahun, 11 tahun dia sudah baligh. Sehingga nggak nunggu 40 tahun baru dikasih, nggak, atau nggak nunggu 30 tahun sudah dewasa dulu baru dikasih beban syariat. 15 tahun sudah cukup untuk bisa mengemban amanah syariat, yang itu ketika diberikan kepada langit, bumi dan gunung tidak mampu untuk menyanggahnya. Maka potensi kita luar biasa. Lalu Allah kasih peringatan, "Innahu kana zaluman jahula." Tapi sayangnya manusia itu suka berbuat zalim dan bodoh. Kenapa disebut zalim? Karena dia suka melanggar, yang itu akan melukai dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Dan dia bodoh karena dia nggak tahu akibat buruk dari perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Pada langit dan bumi, bahkan gunung, mereka nggak sanggup untuk menanggungnya. Karena kita sudah punya beban seperti itu, maka jangan ditambahkan dengan beban yang lain, yaitu beban utang. Tapi Pak Ustaz, beban utang lebih dulu daripada beban syariat. Orang Indonesia begitu lahir kebebanan utang. Ya Pak? Berapa? Bayi Indonesia kalau lahir kebebanan utang berapa? 20-an juta per orang. Masya Allah. Cuman ini kan utang negara ya, bukan utang pribadi. Dan saya pernah bertanya kepada Dr. Abai Muhammad Hafizahullah. Beliau ini pengawas syariah di Kementerian Agama Qatar ya. Jadi pertanyaannya lewat online kita. Saya sampaikan lewat Japri ke beliau. Dan beliau mengatakan utang negara rakyat nggak nanggung. Dalam arti ketika rakyat itu mati sementara utang negara belum lunas, dia tidak punya tanggung jawab untuk melunasinya di akhirat atau ditagih di akhirat. Tapi jika yang dimaksud rakyat punya kewajiban dan diminta untuk turut membantu meringankan utang negara dalam bentuk membayar retribusi atau pajak dan seterusnya, itu tanggung jawab sebagai rakyat. Dan alhamdulillah insya Allah Anda juga sudah melakukannya, misalnya bayar pajak PBB atau bayar pajak penghasilan, atau misalnya Anda bayar pajak kendaraan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Satu lagi.
Yang ketiga, mati bebas utang, jaminan surga. Mati bebas utang, jaminan surga. Hadis dari Thauban, mantan budaknya Rasulullah SAW. Mantan budak Nabi itu banyak ya. Salah satunya yang terkenal Thauban. Ada Safina, ada Abu Bakrah. Itu juga mantan budaknya Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah." Siapa yang mati dalam kondisi terbebas dari 3 hal, masuk surga. Siapa yang mati dan dia terbebas dari 3 hal, maka dia masuk surga. Yang pertama, al-kibr, penyakit sombong. Yang kedua, ad-dain, utang. Yang ketiga, gulul, korupsi. Gulul, korupsi. Gulul itu memiliki harta milik umum untuk kepentingan pribadi. Menggunakan harta milik umum, menguasai harta milik umum untuk kepentingan pribadi. Itu namanya apa? Gulul. Meskipun pada asalnya ini digunakan untuk masalah harta rampasan perang, namun lebih umum adalah semua harta milik bersama lalu dimiliki secara pribadi oleh orang tertentu, maka orang itu melakukan gulul. Dan orang yang gulul dipermalukan oleh Allah di hari kiamat. Nah, salah satu di antara syarat dalam hadis ini adalah dia bebas dari apa, Pak? Utang. Karena itu miliki tekad bersama, mati bebas utang, insyaallah taala. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langsung boleh nggak? Tapi memberi kesempatan yang tulisan dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Masya Allah. Ini waktunya nggak cukup nanti. Nah, kita coba berikan kesempatan ini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan ahli waris jika orang tua ada utang tapi nggak tahu kepada siapa orang tuanya punya utang dan tidak tahu nominalnya? Mohon kiat-kiatnya agar kita bisa ikhlas bila utang orang belum atau nggak dibayar-bayar. Nah, kalau anak yakin bahwa orang tuanya punya utang, saya yakin bapak itu punya utang atau ibu saya punya utang, cuma nominalnya nggak tahu dan kepada siapa utang itu dulu beliau ambil, dari siapa saja, maka berarti seluruh ahli waris harus sepakat ada bagian warisan yang dibekukan. Kalau misalnya kami ingin segera dilakukan pembagian, silahkan, tapi harus ada bagian warisan yang dibekukan. Caranya gimana, Pak? Kira-kira nominalnya melebihi nilai sekian enggak? Nah, itu pakai batas bawah, batas atas. Kira-kira utang orang tua saya sih nggak sampai kalau 100 juta, itu paling di bawah 100 juta. Baik, berarti Anda cara aman bekukan nilai di angka misalnya 100. Sudah? Lebih dari itu silahkan bagi waris. Nanti kalau ada yang nagih, jatah yang dipakai untuk bayar sudah tersedia. Ini sebagai bentuk berbaktinya anak kepada orang tuanya. Dia punya komitmen untuk melunasi utang orang tuanya sebelum pembagian waris. Karena kalau orang tua itu punya utang, dia nggak bakalan bisa tenang, jasadnya tidak akan bisa mendingin sampai utangnya lunas. Jadilah anak yang berbakti kepada mereka. Miliki komitmen, pokoknya semua utang bapak saya harus lunasi. Jangan sampai kemudian digandoli, nggak bersedia, karena saya juga butuh harta waris. Kasihan bapakmu. Harta ini yang kerja dari kerja bapakmu, hasil usaha mereka.
Sementara mereka ketika punya utang kok kemudian kamu bawa harta itu dan tidak kau bayarkan, padahal kau hanya dikasih saja, gak punya peran sama sekali. Ini justru kasihan sama bapaknya. Makanya apabila Anda yakin orang tua punya utang, maka pastikan utang itu lunas. Baik, jadi caranya apa dia? Dibekukan senilai nominal yang kira-kira cukup untuk menutupi utangnya. Lalu bagaimana kiat-kiat agar bisa ikhlas untuk memutihkan utang? Ikhlas berkaitan dengan utang yang belum dibayar itu ada dua ya. Pertama, ikhlas sabar menanti. Yang kedua, ikhlas untuk memutihkan. Kalau ikhlas sabar menanti, Anda yakini bahwa selama utang itu belum dibayar, berarti Anda sedang membantu orang lain, membantu saudaranya. Dan ketika orang membantu saudaranya, dijanjikan apa? Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mintalah kepada Allah, ya Allah, banyak utangku yang belum lunas, oleh karena itu tolonglah aku ketika aku mengalami kesulitan. Sebagai bentuk dari usaha kita yang mungkin belum ada hasil, kita minta ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teori ini, prinsip ini diajarkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, salah satu di antara cara untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia adalah apabila Anda berbuat baik kepada orang lain, yakini bahwa Anda sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan orang itu. Termasuk di antaranya utang. Kok utang enggak dibayar-bayar? Ya sudah, enggak apa. Saya minta kepada Allah. Saya minta kepada Allah. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Allah mudahkan urusanku karena saya menolong orang lain. Dan uang saya di tempat orang lain belum terlunasi. Dengan demikian Anda sedang bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua utang ke bank riba untuk membantu anak, siapa yang menanggung utangnya? Kalau yang menanggung utangnya adalah orang tua sendiri, karena yang utang kan beliau, baik untuk kepentingan beliau atau untuk membantu anak. Terus kalau dosanya, kalau dosanya tergantung siapa yang terlibat. Kalau orang tua ketika utang melibatkan anak-anaknya dan anaknya ikut tanda tangan, maka semua yang ikut ta'awun ini kena dosanya. Tapi kalau hanya beliau sendiri, maka yang berdosa beliau sendiri. Wallahu a'lam. Ini panjang ya, tulisannya bagus ini. Nah, kayak gini Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun yang lalu saya dan suami mendaftar haji dengan menggunakan uang hasil pendapatan saat kerja sebagai agen perusahaan asuransi konvensional. Totalnya 50 juta. Beberapa selang waktu kemudian suami memberikan uang sebesar 25 juta sebagai ganti atas pinjaman uang daftar haji. Dan uang suami 25 tersebut merupakan tabungan dari gaji yang dia dapatkan selama bekerja di perusahaan konstruksi yang insya Allah halal. Pertanyaannya, apakah kami harus daftar ulang haji dengan menggunakan uang halal? Yang kedua, setelah suami menggantikan pinjaman uang ke saya, apakah dia terhitung daftar haji dengan cara yang halal? Nah. Baik, kalau Anda waktu menjadi agen asuransi kontroversial, apa tadi? Asuransi konvensional. Karena ada 2 perusahaan yang isinya adalah pelanggaran muamalah terbesar, perusahaan riba dan perusahaan gharar. Asuransi itu perusahaan gharar. Baik, dan pada waktu itu Anda merasa yakin kalau ini halal, karena mungkin belum tersentuh dengan penjelasan tentang masalah terlarangnya asuransi. Sehingga saat Anda jadi agen, Anda meyakini itu halal, belum dapat ilmu tentang haramnya asuransi. Maka insya Allah nilai 50 juta yang Anda dapatkan jadi agen asuransi tadi hukumnya halal, karena Anda belum mendapatkan ilmunya. Halal bagi yang bersangkutan.
Artinya uang itu tidak perlu dikembalikan. Dulu para sahabat yang kaya dari hasil riba, ketika turun ayat tentang riba, Allah kasih penjelasan. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan penjelasan dari Rabb-nya, lalu dihentikan praktek riba, maka dia berhak untuk memiliki harta riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kepada Allah. Sehingga ini merupakan motivasi bagi para pelaku riba untuk bertobat. Kamu ketika tobat dari riba, tidak disyaratkan untuk memiskinkan diri. Silakan pertahankan harta yang kamu miliki di masa silam, hasil dari praktek riba dulu, sebelum kamu hijrah, sebelum kamu tahu ilmunya, silakan pertahankan. Yang penting jangan lagi melakukannya. Baik. Tapi kalau Anda mendapatkan uang asuransi tadi, hasil agen asuransi, dan Anda yakin itu tidak boleh, misalnya sudah pernah ngikut Ustadz Irwandi atau kajiannya Ustadz Khalid atau siapa, tapi Anda tetap bertahan di situ, maka pendapatannya haram. Dan karena haram, Anda keluarkan senilai yang digunakan untuk daftar haji tadi, 50 juta. Sehingga suami ngasih 25, ya Anda gunakan untuk nutupi yang 25 juta, masih kurang 25. Anda cari uang halal untuk disedekahkan, untuk dikeluarkan sebagai ganti dari 50 juta yang dipakai untuk bayar haji. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Wallahu a'lam. Semoga ini sudah menjawab semua pertanyaannya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika utang diputihkan oleh si pemberi utang karena terpaksa, ini dalam kurung terpaksa, apakah boleh nanti di akhirat bahwa si penerima utang kita tuntut? Berarti dia belum ikhlas. Kalau kayak gini jangan disebut memutihkan. Ini masih abu-abu, belum putih ya. Yang disebut memutihkan adalah ketika dia mensedekahkan. Kalimatnya di Al-Quran mensedekahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu sampai dia mudah untuk membayar. Wa an tasaddaqu, dan kalau kamu sedekah, khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Sehingga Allah sebut bentuk memutihkan utang itu sedekah. Sedekah itu berarti mengurangi atau tidak, Pak? Namanya sedekah itu secara nominal berkurang enggak? Berkurang. Maka kalau kemudian masih ingin ditagih, itu belum sedekah. Sehingga kalau ya daripada nggak dibayar, pusing gue, dia merasa pusing, akhirnya udahlah, nggak saya tagih. Ini belum memutihkan sampai dia merasa rela. Sehingga kalau masih punya rencana nanti di akhirat saja saya tagih, ini berarti belum disedekahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita mulai bisnis dengan modal utang riba, apakah penghasilan dari bisnis tersebut halal? Saya luruskan pemahaman ini ya. Jadi begini, Pak. Yang dimaksud utang riba itu begini ya. Saya punya harta dari hasil riba. Misal, saya seorang rentenir memberi utang ke orang lain 1 juta, dapat 100.000. Ya? Nah 100.000-nya inilah yang riba. Kalau yang 1 juta itu apa? Ya, saya ulang ya. Kalau si A memberikan utang kepada si B senilai 1 juta, tapi si B harus mengembalikan senilai 1.100.000. Yang riba yang mana? 1 jutanya, 1.100.000 atau 100.000-nya? Yang mana? Baik. Sekarang saya balik. Kalau saya utang dari bank kontroversial senilai 50 juta,
Saya utang senilai 50 juta, sudah? Dan saya punya kewajiban untuk memberikan bunga totalnya jadi 60 juta. Baik. Yang saya gunakan untuk modal yang mana? 60 juta atau yang 50 juta? Yang mana? 50. Baik. Uang 50 ini uang riba atau bukan? Hah? Uang 50 juta ini uang riba atau bukan? Itu uang utang. 50 juta ini uang utang. Dan uang utang ini bukan uang riba. Paham ya? Baik. Ribanya yang mana, Pak? Tambahan 10 juta. Tambahan yang 10 juta. Yang Anda pakai modal usaha kan bukan yang 10 juta. 10 juta itu Anda bayarkan ke bank. Yang Anda pakai modal usaha adalah yang 50 juta. Berarti ini bukan uang riba. Maka kalau kemudian Anda gunakan untuk mengembangkan usaha, lalu dapat keuntungan, dapat hasil. Selama usaha itu adalah usaha yang mubah, berarti keuntungan Anda adalah keuntungan dari usaha yang mubah, dari hasil yang halal. Karena keuntungan itu tergantung jenis usahanya. Paham ya? Keuntungan itu tergantung dari jenis usahanya. Jika jenis usahanya mubah, maka keuntungannya mubah. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya, Anda utang dari bank, tapi nanti ada kewajiban bayar bunga. Kalau utang itu Anda gunakan untuk modal usaha, sampai akhirnya berkembang dapat untung. Keuntungannya ini halal atau tidak? Jawabannya halal. Tapi Anda berdosa. Dosa apa, Pak? Melakukan akad riba, satu. Yang kedua, bayari riba, yang itu nanti akan Anda lakukan ketika bayar cicilan. Sehingga cicilan kan rumusnya, cicilan sama dengan pokok plus bunga. Dan setiap bulan Anda terkena laknat. Setiap bulan orang yang bayar cicilan seperti ini terkena laknat. Sebab dalam hadis Jabir, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilah. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba adalah yang bayar cicilan plus bunga tadi. Dia terkena laknat Rasulullah SAW. Kalau itu dilakukan setiap bulan, maka laknat dia berulang setiap bulan. Waliyadzubillah. Bayangin, Pak, di saat Bapak Ibu ingin ketemu Rasulullah SAW, tapi kita menjadi orang yang dikutuk oleh beliau. Kita dalam posisi sebagai orang yang dikutuk oleh Nabi SAW. Anda bayangin, kira-kira sudi nggak beliau ketemu dengan kita? Makanya selesaikan itu dan hentikan, bertobat kepada Allah segera. Jangan diulangi setiap bulan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga saya punya utang ke saya dan saya sudah menagihnya, tapi dia bilang nanti sampai mati. Masya Allah. Dan mayatnya dibawa ke kampung halamannya. Saya tidak bilang ke ahli warisnya karena saya sudah ikhlaskan. Pertanyaannya, betulkah sikap saya ini? Karena utangnya tidak seberapa dan keluarganya orang yang tidak mampu, sampai akhirnya rumahnya dijual untuk bayar utang. Masya Allah. Baik, insya Allah sikap Anda sudah betul. Dan kalau Anda ikhlaskan tanpa ngomong ke ahli waris, maka insya Allah menjadi sedekah rahasia. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinauki oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya apa? Wa rajulun anfaqa biyaminihi. Ada orang yang berinfak dengan tangan kanannya, la ta'lamu minhu shimalu, tangan kirinya nggak tahu, saking ikhlasnya. Makanya ketika berinfak, tangan kanan masukkan ke kotak, tangan kiri nutupi. Berarti tangan kirinya tahu nggak ini? Nah, harusnya ditaruh mana, Pak? Hah? Ditaruh saku ya. Tapi Pak, yang terjadi di masyarakat nggak kayak gitu. Tangan kanan masukin, tangan kirinya nutupi. Berarti tangan kirinya jadi saksi malah. Ya tentu maksudnya bukan demikian. Tapi yang dimaksud adalah saking ikhlasnya orang ini sampai ketika dia berinfak tidak ada yang tahu. Nah, kalau Anda punya kesempatan seperti itu, lakukanlah.
Sehingga tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah. Karena satu lagi sudah mati orangnya. Yang tahu kan Anda dengan si calon mayat tadi kalau ketika dia masih hidup, dan Allah. Begitu orang ini mati, di bumi yang tahu tinggal Anda. Dan kalau Anda rahasia karena sampai mati, insya Allah jadi sedekah rahasia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kawan utang sudah 9 tahun. Saya tidak pernah nagih. Utangnya kurang lebih 20 juta. Setiap beberapa bulan teman saya bayar dengan cara nyicil. Kadang 300.000, kadang 600, kadang 100. Yang 100 saya bilang selalu sedikit. Saya minta untuk disimpan. Kemudian nanti store ke saya setelah banyak. Baik. Masalah teknis cicilan itu kembali kepada kesepakatan. Sehingga kalau misalnya 100 kok terlalu kecil, ini nanti nyatetnya saya bingung. Jadinya kan terlalu panjang ya. 20 juta dicicil 100. Terlalu panjang nyatetnya ya. Nah, Anda mungkin punya kekhawatiran. Pak, uang saya kan jadi berkurang nilai karena inflasi. Itulah nilai sedekah yang Anda dapatkan. Itulah nilai sedekah yang Anda dapatkan. Begitu Anda punya kekhawatiran nanti nilai uang itu turun karena inflasi, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan pahala sedekah. Wallahu a'lam. Jadi pada prinsipnya untuk teknis kembali kepada kesepakatan antara Anda dengan orang ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai rumah warisan orang tua, kakak kandung ibu saya minta ganti uang pondasi yang pernah dia keluarkan 5 juta. Saya mau bayar 5 juta tapi dia tidak mau menerima karena beralasan 5 juta dulu tidak seperti sekarang. Baik, jika itu adalah utang dari kakak kandung mertua Anda ya, atau orang tua Anda tadi ya, berarti paman atau Pak D ya. Kemudian beliau mau nagih, ya silakan dikasih 5 juta dan beliau tidak mau menerima uang. Terus bagaimana solusinya? Ulama memberikan rincian seperti ini. Utang yang termakan yang termakan nilai inflasi itu ada 2 keadaan. Pertama, apabila inflasi itu tidak melebihi dari 30%. Total nilai inflasinya tidak melebihi dari 30%. Maka tetap harus menggunakan nilai yang sama. 5 juta balik 5 juta. Paham di sini ya? Baik. Yang kedua, apabila nilai inflasi itu melebihi dari 30%, 30% ke atas, maka jalan tengahnya adalah dikonversi ke emas. Jalan tengahnya dikonversi ke emas. Misal, ada orang punya utang senilai 100 juta. Utang tahun 2000. Sekarang tahun berapa? 2023, berarti selama 23 tahun. Selama 23 tahun, kira-kira akumulasi nilai inflasi sudah 30% belum? Kalau Anda menggunakan teori Indonesia mengalami inflasi 3% per tahun, berarti sudah 60%. Lebih dari 50%. Baik. Sehingga ketika sudah mencapai seperti ini, maka boleh menggunakan teori keseimbangan. Sebab melunasi utang itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, la tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Itu prinsipnya. La tadlimun wa la tudlamun. Bagi yang bayar jangan mendolimi, bagi yang dibayar jangan didolimi. Itu solusi untuk penyelesaian utang. Karena itu kalau nilainya terlalu jatuh, dulu tahun 2000 100 juta itu bisa dipakai beli tanah di Jogja. Tahun 2023 100 juta untuk ngurus sertifikat tanah.
Jadi sertifikatnya saja 100 juta, nggak bisa dipakai beli tanah lagi. Maka kalau itu dibayarkan dengan nilai yang sama, ada pihak yang dizalimi. Siapa? Yang memberi utang. Sehingga dalam hal ini solusinya dikembalikan ke emas. Harga emas 100 juta, kalau tahun 2000 dapat berapa gram? Sekian. Baik, sekarang kamu gantikan dengan uang senilai emas sekian gram. Dipahami insyaallah? Paham ya? Jadi misalnya kalau tahun 2000 harga emas 500.000, berarti 100 juta dapat berapa? 200 gram. Ya, dapat 200 gram. Sudah? Nah, nanti dibayar di sekarang 200 gram dari nilai emas sekarang. Berarti 200 juta. Padahal dulu utangnya 100 juta. Bisa dilakukan demikian dalam rangka untuk memutus perselisihan, dikembalikan ke nilai emas. Ini kalau urusan pondasi rumah kan mungkin sudah tahunan ya. Mungkin bisa tahun 80-an atau 90-an, 5 juta dibayar sekarang 5 juta. 5 juta itu nggak bisa dipakai pondasi. Maka Anda bisa konversi ke emas. Tahun dulu untuk pondasi nilainya berapa? Emasnya harga berapa? 5 juta itu. Dan seterusnya. Lalu diselesaikan sebagaimana tadi. Masya Allah, ini pertanyaannya di luar utang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ketika memutihkan utang harus ikrar kepada orang tersebut? Kalau mau memutihkan utang, apakah harus disampaikan kepada yang bersangkutan? Ada dua keadaan. Pertama, apabila yang bersangkutan adalah orang yang dia masih terbebani dengan utang, pikirannya terbebani dengan utang, jadi setiap ketemu itu selalu nyebut, mohon maaf ya saya belum bisa melunasi, mohon maaf saya belum bisa melunasi, terus seperti itu. Berarti sebenarnya dia punya komitmen untuk melunasi tapi dia belum mampu. Maka sebaiknya kalau Anda mau memutihkan utangnya, sampaikan kepada beliau, baik, besok lagi gak usah ngomong kayak gitu, utang Anda sudah lunas. Itu akan membuat hati beliau jadi tenang, alhamdulillah, sehingga beliau tidak terbebani. Tapi kalau beliau ketika punya utang kok melakukan uji coba melupakan diri, sehingga mukanya muka tembok, ketemu juga santai saja, terasa nggak punya pernah beban dan seterusnya, bahkan dia bisa jadi mengingkari, lalu Anda ingin memutihkan utang itu, maka Anda bisa putihkan diam-diam, akan menjadi sedekah rahasia. Dia lupa atau melupakan, ya sudahlah saya lupakan saja, insya Allah jadi sedekah rahasia. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini ya. Gimana? Ada hadiah. Ini ada hadiah buku Ada Orang Utang ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Mau tanya? Masya Allah. Pertanyaannya apa Pak? Singkatnya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah bayar asuransi, misalnya kita mati, kita udah pusing sama anak. Sebenarnya dulu sudah punya harta, punya rumah itu, masa tua sama anak nggak boleh. Kan sudah diasuransi kan utangnya. Itu kalau kita mati, apakah bisa lunas dengan asuransi itu? Kalau nggak lulus kan nggak lunas. Yeah. Kalau misalnya nggak diurus sama anak sama istri gitu, Okay. tanggung jawabnya ke apakah tetap kita yang harus jawab atau gimana? Siap. Jadi beliau bertanya tentang utang yang diasuransikan ya. Beliau berharap ingin dilunasi Pak ya, dengan jual rumah, tapi anak nggak bersedia karena sudah diasuransikan. Berarti anaknya belum teredukasi dengan masalah ini Pak? Belum ya, nanti dikasih buku ini Pak ya. Masya Allah ya. Sampaikan ke anaknya, jadi utang meskipun diasuransikan, Anda tetap punya kewajiban untuk melunasi. Asuransi utang itu kan akad batil. Misalnya utang 100 juta, premi asuransinya berapa? 10 juta. Dari utang 100 juta, preminya 10 juta. Kalau orangnya meninggal di tengah jalan, utangnya masih 80 juta, ditutupi oleh asuransi, sehingga beliau hanya bayar 20 plus 10 klaim premi asuransinya, dapat klaim 80. Untung atau rugi?
Hah? Untung atau rugi Pak? Untung. Orangnya mati ya. Makanya orang yang utang dan beliau diasuransikan utangnya bisa jadi berharap mati lebih cepat. Bisa jadi. Termasuk nggak Pak? Baik. Kesimpulannya begini ya. Kalau nanti qadarullah meninggal, lalu utang Bapak ditutupi oleh lembaga asuransi, maka kewajiban keluarga Bapak harus tetap membayar utang yang kurang tadi, tapi hanya nilai pokoknya saja. Hanya nilai pokoknya saja. Saya hitung ya, saya coba ngitung. Utang 100 juta plus bunga jadi 120, sudah? Beliau bayar premi asuransi 10 juta. Lalu setelah dicicil 30 juta meninggal, maka asuransi bayari senilai 90 juta kekurangannya. Sudah? Urusan dia dengan bank selesai. Bank sudah nggak nagih. Sekarang kan kita bicara akhiratnya gimana? Karena asuransi ini akad yang batil, maka hak kita dari asuransi hanya senilai yang kita bayar. Kemarin premi bayar berapa? 10 juta. Ini dibayar berapa? 90. Berarti kamu masih menyisakan nilai 80. Ya? 80 juta, betul? Baik. Cuman dari 80 juta ini ada 20 juta riba. 80 yang dibayarkan ke bank itu kan yang 20 juta riba. Maka Anda potong 20. Jadi cukup bayar 60. Paham di sini? Bingung nggak ngitungnya? Enggak kan? Enggak ya? Utangnya 100, bunganya 20. Udah? Sudah dibayar 30. Nah, asuransi nutupi berapa? 90. Dari asuransi 90 itu kan yang 10 juta punya beliau. Premi yang di awal tadi kan? Baik. Berarti sebenarnya kewajiban beliau yang kurang berapa? 80. Cuman 80 yang dibayarkan ke bank itu termasuk bunganya. Maka bunganya ditutup, dipotong, gak dihitung, sehingga tanggung jawabnya tinggal 60. Maka pihak keluarga hanya berkewajiban membayar senilai 60 juta. Serahkan kemana Pak? Ke asuransi dia nggak terima, ke bank juga bank sudah nutup. Anda bisa salurkan ke fakir miskin, karena ini harta syubhat yang harus diserahkan ke fakir miskin. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Baik, pertanyaan yang kedua, sebutkan satu motivasi untuk memberi utang. Silakan. Nah, terus baik, dapat hadiah, alhamdulillah. Selanjutnya ya, pertanyaannya, siapa nama sahabat yang menjamin utang jenazah tadi? Abu Qatadah. Nama aslinya siapa? Itu kunyah beliau. Baik, dapat hadiah ya. Sahabat Abu Qatadah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan berikutnya, sebutkan satu hadis mengenai bahaya utang. Satu hadis mengenai bahaya utang. Gak nyatet tadi? Ya, baik, saya ganti ya. Kenapa Nabi SAW tidak mau ikut nyolati jenazah? Masya Allah, silakan Pak. Dua alasan saja. Satu, ya, yang kedua, sebagai apa? Sebagai hukuman sosial. Ya, Masya Allah, baik. Nah, cukup ya. Baik, selanjutnya, siapa yang KPR-nya jangan sebut belum lunas ya, yang KPR-nya sudah lunas. Masya Allah, yang angkat tangan duluan ya. KPR-nya udah lunas Pak? Masya Allah, alhamdulillah, dapat hadiah Pak ya. Yang lain gak berani angkat tangan ya, malu gak ketahuan.
Tayyib. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang selama hidupnya belum pernah utang? Belum pernah utang? Usia berapa, Mas? 26 tahun. Nanti 27 utang. Udah nikah belum? Belum. Oh, Juni ini ya mau nikah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini jadi buku panduan ya, biar nggak utang-utang. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita bahas. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk belum bisa kita angkat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.